Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kita boleh berada di hari yang baru, di hari Senin pertama di bulan November 2022. Lebih tepatnya Senin 7 November 2022. Bersama dengan saya Eri, engkau rumah iman. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan sedikit firman Allah yang akan disampaikan oleh saya pada pagi hari ini. Bapa yang baik Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan, buat perlindungan Tuhan atas istirahat tidur malam yang sudah berlalu. Kami boleh berada di hari yang baru, di Senin pertama 7 November 2022. Kami buka hari ini, kami buka minggu ini, kami buka pekan yang baru. Dan kami buka seluruh kunci kegiatan kami, aktivitas kami, dan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami buka pintu berkat rezeki kami untuk sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Pagi hari ini saya akan bacakan Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Jadi hidup kita ini kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan yang sanggup melindungi kita. Ya, Tuhan itu menjadi tempat perlindungan, tempat kubu pertahanan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini, tetapi ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita di awal hari yang baru, kita menyerahkan perjalanan hidup kita, kegiatan kita sepanjang hari ini, dan kita mempercayakan kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat pertahanan, dan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita sekalian. Saya berdoa untuk rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada, biarlah sepanjang hari ini Tuhan melindungi kita sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan satu kesaksian pengalaman hidup yang sampai hari ini saya masih belum percaya bahwa hal itu pernah terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya. Kisah misteri mobil sedan merah. Misteri mobil sedan merah, bukan pesulap merah ya, jangan salah. Bukan misteri pesulap merah, tetapi sedan berwarna merah. 5 tahun yang lalu saya mengadakan perjalanan liburan di kota Surabaya, lalu akan kembali ke Jakarta melewati Malang, Blitar, Tulungagung, ya, ke Madiun, Ngawi. Nah, hari itu sudah agak sore berjalan dari kota Surabaya, tidak seperti sekarang sudah ada jalan tol, menuju ke Blitar, mengunjungi salah satu rekan yang berada di kota Blitar. Hari sudah malam, kira-kira pukul 7 malam dari rumah rekan di kota Blitar. Akan menuju ke Tulungagung, rencana mau ke Tulungagung, tetapi karena hari sudah malam, walaupun Blitar Tulungagung tidak terlalu jauh, tetapi badan ya sudah lelah, saya bersama dengan istri, 2 anak, dan didamping oleh driver. Di kota Blitar kami mencari penginapan hotel. Ada beberapa penginapan hotel yang sudah kami datangi, tetapi selalu anak saya yang 2 itu, ya 2 orang anak saya itu selalu tidak sejahtera, selalu menolak untuk bermalam. Ada patung ya di gerbang besar, patung menuju lobi, ada patung di area hotel menuju kamar. Jadi mereka bilang cari penginapan hotel yang lain saja, Pak. Lalu pada umumnya seperti biasa, kalau orang sedang mencari alamat atau mencari tempat, biasanya tidak mungkin ya
mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi. Jadi perlahan-lahan, perlahan kami lihat kiri kanan. Karena kami kan belum tahu kondisi kota Blitar, hotel-hotelnya mana saja yang bagus. Tiba di perempatan jalan, ya, di perempatan jalan, persimpangan jalan, perempatan, ya, mobil kendaraan yang kami kendari berjalan perlahan. Dengan waktu yang bersamaan, saya dengan driver melihat ke sebelah kanan. Waktu saya lihat di sebelah kanan, saya melihat ada sebuah sedan berwarna merah, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, saya melihat begitu cepat itu sedan itu, dan kira-kira tinggal beberapa meter dari posisi mobil kami berada, berada di persimpangan, di perempatan jalan. Dengan refleks saya berkata kepada driver saya, gas yang kencang, ya, gas yang kencang. Karena saya berpikir, ya, dengan gas yang kencang, jadi kalaupun terhantam oleh mobil kami dihantam oleh sedan merah, tidak mengenai bodi tengah, tetapi ya paling tidak ada ya mengenai bagian belakang. Ya, waktu digas kencang, ya baru saja digas kencang, ya kendaraan kami melejit dengan cepat. Tiba-tiba ya terdengar hantaman, ya di belakang kendaraan kami, cedak. Ya, dan mobil kami itu bergeser, terdorong ke sebelah kiri ke arah trotoar. Berhenti, refleks, sekian detik saya diam. Ya, supir pun diam. Anak saya dua-duanya berteriak. Anak saya yang ada di depan, saya pangku, ya menangis histeris. Dan saya melihat handphone yang dipegang oleh istri saya itu, karena waktu kejadian saya bilang gas yang kencang, istri saya sedang pegang handphone, dan handphone itu ya terlempar ke depan. Sekian detik diam, lalu saya turun, supir turun ke arah belakang. Kami melihat bodi kendaraan kami yang di bagian belakang ternyata tidak mengalami kerusakan. Sampai heran saya, driver pun ya bingung, saya bingung. Lecet pun tidak, tergores pun tidak, penyok, rusak tidak. Padahal kami merasakan mobil kami itu dihantam oleh sedan berwarna merah tersebut. Ya. Lalu ada beberapa warga di sekitar jalan tersebut, ya mungkin sekitar 3 atau 6 orang, saya lupa itu, datang menghampiri kami, bertanya, "Pak, nggak apa-apa Pak, gimana Pak kondisinya?" Saya bilang aman. Terus beberapa warga tersebut juga menghampiri mobil kami, melihat bagian belakang. Mereka bingung. Tadi kami dengar ada hantaman keras, tapi kok mobil bapak nggak penyok, nggak rusak. Lalu salah satu warga tersebut ya mengambil dua buah lampu kabut, ya, lampu sorot yang berwarna kuning itu. Ya, dia katakan ini punya mobil yang tadi Pak, warna merah yang sudah kabur. Karena waktu kami turun ada satu orang berkata, mobilnya kabur Pak, mobilnya kabur gitu. Sampai saya geleng-geleng kepala lihat kondisi mobil kami tidak mengalami kerusakan, penyok sedikit pun tidak, ya rusak sedikit pun, lecet tidak. Sampai saya hari ini bingung. Ini saya bingung, anak saya bingung. Waktu saya ceritakan tidak terjadi apa-apa, karena istri dan anak saya tetap di dalam mobil. Inilah yang membuat saya sampai hari ini tidak percaya, driver saya pun tidak percaya, karena kami merasakan mobil itu dihantam begitu keras dengan suara nyaring. Dan saya bersyukurnya sekian menit sebelum kejadian tersebut, anak saya yang duduk di bangku bagian belakang minta pindah ke bagian tengah bersama dengan mama dengan adiknya. Nah, karena kakaknya itu pindah ke bagian tengah, di kursi bagian tengah, maka anak saya yang nomor 2 minta pindah ke depan, dipangku oleh saya. Saya bisa bayangkan kalau anak saya yang di belakang itu tidak pindah ke tengah, ya dia pasti merasakan guncangan yang lebih keras karena bagian belakang dihantam oleh sedan merah tersebut. Puji syukur, puji Tuhan, kami dalam keadaan selamat, tidak mengalami luka-luka. Warga di sekitar jalan itu pun sampai bingung, ya tidak terjadi apa-apa. Saya percaya ini semua penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dari pengalaman yang saya sampaikan tadi, kesaksian yang saya sampaikan tadi, betapa pentingnya kita melewati hari-hari hidup kita
menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah itu maha tahu ya apa yang akan terjadi di depan kita. Dan kita percaya ya sesuai dengan firman yang ya seringkali kita baca, rancangan-rancangan Tuhan masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Mari kita berdoa mengucap syukur buat firman dan kesaksian yang kita terima di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami kembali menyerahkan hidup kami. Biarlah Tuhan tetap bersama dengan kami, melindungi hidup kami, melindungi istri, suami, anak, orang tua, cucu, mantu, dan keluarga besar kami. Dan Tuhan juga melindungi bisnis kami, pekerjaan kami, dan sekolah, kuliah anak-anak kami. Dan Tuhan buat kami berhasil. Perlindungan Tuhan atas kami sekalian. Terima kasih untuk firman dan kesaksian yang kami boleh dengar di awal hari yang baru, di awal minggu yang baru. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa hari Kamis pukul 8.30 pagi. Dan renungan awal minggu ya setiap hari Senin jam 8.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, kecuali setiap tanggal 1 renungan awal minggu menjadi renungan awal bulan, dan kita jumpa di setiap tanggal 1 pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati teman-teman. Terima kasih buat komen, buat like, buat subscribe-nya, dan buat dukungan doa bagi saya dan channel ini. Salam dari saya. Sampaikan salam juga untuk keluargamu dimanapun kau berada. Salam.